Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uraian Intan Pariwara kelas 11 bagian penilaian harian B dan juga C. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari bagian B. Target infeksi dari human immunodefensive virus adalah titik-titik. Apa sih kira-kira human immunodefensive virus ini adalah virus HIV. Jadi target yang diserang oleh virus HIV ini adalah bagian dari sel T pembantu. Ingat-ingat ya, sel T pembantu. Karena pada permukaan sel tersebut terdapat reseptor yang bernama CD4. Lanjut ke nomor 2, jika bakteri Salmonella typhi masuk ke tubuh seseorang yang belum pernah mengalami tifus, jenis antibodi yang akan menyerang bakteri tersebut adalah, jadi untuk respon pertama kali atau kekebalan primer di sini adalah imunoglobulin M atau IgM. Nomor 3, seorang bayi yang baru lahir harus memperoleh ASI pertama atau yang disebut dengan kolostrum dari ibunya untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis kekebalan tubuh tersebut dinamakan apa? Tentu saja dinamakan kekebalan pasif karena mendapatkan antibodi dari luar tubuh kita, tetapi pasifnya di sini adalah pasif alami. Nomor 4, jenis imunisasi tambahan yang diberikan kepada anak-anak berusia 0-18 tahun untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Nih berarti di sini pakai imunisasi PCV. Nomor 5, diketahui Pak Yayan mengalami gangguan autoimunitas setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kadar hormon tiroksinnya kurang dari 0,7 mg. Kemungkinan penyakit yang diderita Pak Yayan adalah Hashimoto disease. Kita lanjutkan ke bagian C. Nomor 1, mulut merupakan bagian tubuh yang sering berinteraksi dengan lingkungan luar seperti saat berbicara, menguap, makan, dan minum. Oleh sebab itu, resiko patogen masuk melalui mulut sangat tinggi. Bagaimana sistem pertahanan dalam mulut untuk mencegah masuknya patogen tersebut? Tindakan apa yang harus dilakukan untuk menjaga sistem pertahanan dalam mulut agar tetap berfungsi dengan baik? Nah, sistem pertahanan dalam mulut itu kan termasuk ke dalam sistem pertahanan kimiawi yang dilakukan oleh siapa? Tentu saja oleh salivah atau air liur yang disekresikan oleh kelenjar ludah. Air liur di sini mengandung enzim lisozim yang bisa membunuh bakteri. Dengan cara gimana nih enzimnya? Enzim lisozim itu membunuh bakteri dengan cara menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga bakterinya akan pecah dan mati. Selain enzim lisozim, di dalam air liur juga terdapat yang namanya imunoglobulin A. Oke, jadi berperan sebagai respon pertahanan tubuh spesifik. Nah, lalu gimana nih agar organ tubuh berfungsi dengan baik? Tentu saja dengan menggosok gigi rutin 2 kali sehari saat pagi dan juga sebelum tidur. Dan juga bisa dilakukan dengan cara menghindari makanan yang terlalu asam ataupun terlalu manis. Nomor 2, saat bermain dengan teman-temannya di halaman rumah, Dini tergigit serangga. Beberapa saat kemudian bekas gigitan tersebut menjadi bengkak dan memerah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi kulit menjadi bengkak dan merah ini kan menandakan bahwa sistem pertahanan tubuh berfungsi dengan baik. Kulit yang tergigit serangga akan menyebabkan kerusakan pada jaringan yang dapat memicu masuknya patogen ke dalam tubuh melalui rusaknya jaringan tersebut. Nah, mastosit akan mengeluarkan histamin untuk menyebabkan pembuluh darah melebar dan kecepatan aliran darah meningkat sehingga mempercepat perpindahan sel fagosit ke jaringan yang terinfeksi. Jadi virus atau bakteri yang masuk melalui jaringan rusak itu tadi itu bisa segera dimakan oleh fagosit. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut, jelaskan mekanisme pertahanan tubuh yang terjadi berdasarkan gambar tersebut. Jadi gambar pada soal nomor 3 ini menunjukkan sistem pertahanan tubuh non-spesifik oleh protein komplementer. Nah, protein komplementer akan menempel pada bakteri dan membentuk lubang. Kemudian setelah ada lubang nih di dinding selnya bakteri akan mengakibatkan ion kalsium keluar dari sel bakteri
dan digantikan dengan masuknya cairan garam. Nah, masuknya cairan garam ke dalam sel bakteri ini akan menyebabkan sel bakterinya menjadi pecah kemudian mati. Lanjut ke nomor 4, Rio pernah mengalami tuberkulosis pada usia 7 tahun karena belum pernah menerima imunisasi BCG. Setelah sembuh, Rio beranggapan apabila terinfeksi oleh patogen penyebab tuberkulosis untuk kedua kalinya dan dia tidak akan mengalami gejala yang berat. Benarkah anggapan Rio tersebut? Jelaskan. Jadi kekebalan aktif sendiri itu kan merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Kekebalan ini diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Jadi yang dialami oleh Rio ini adalah kekebalan aktif ya. Kekebalan aktif yang alami. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut biasanya akan menjadi lebih kebal terhadap penyakit itu. Nah, misalnya ketika seseorang pernah terkena tuberkulosis nih seperti yang ada pada soal. Lalu terinfeksi kembali, maka tubuh akan menjadi lebih siap untuk melawan infeksi tersebut. Oleh karena itu, gejala yang ditimbulkan menjadi lebih ringan daripada saat pertama kali terkena infeksinya maksudnya. Hal ini dikarenakan apa? Karena saat seseorang terinfeksi patogen untuk pertama kalinya, tubuh akan memproduksi sel B pengingat yang akan tetap terus hidup meski infeksi berhasil diatasi. Nah, sel ini akan langsung mengenali patogen yang masuk kembali ke dalam tubuh. Jadi makanya respon tubuh terhadap penyakitnya efeknya jadi lebih ringan karena sudah pernah kena dulunya. Nah, dengan demikian maka anggapan Rio di sini memang benar. Nomor 5, seorang pasien mengeluh nyeri pada tulang belakang, tulang rusuk dan tulang panggul. Selain itu pasien tersebut juga mudah mengalami memar di kulit dan juga mimisan. Setelah 1 minggu berat badan pasien tersebut menurun secara drastis. Selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat sel mieloma pada sumsum tulang pasien tersebut. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami imunodefisiensi primer berupa multiple myeloma. Benarkah kesimpulan tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Jadi berdasarkan gejala yang diuraikan pada soal dapat diketahui bahwa pasien ini menderita penyakit multiple myeloma yaitu kanker yang menyerang sel B plasma sehingga antibodi menjadi terhambat. Jadi produksi antibodinya terhambat. Penyakit ini itu termasuk ke dalam imunodefisiensi sekunder yaitu penurunan kekebalan tubuh untuk merespon antigen sehingga menyebabkan munculnya sel kanker. Dengan demikian kesimpulan pada soal di sini salah. Karena pada soal disimpulkan bahwa pasien menderita imunodefisiensi primer. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.